Sultan yang saya muliakan nggak tahu dia itu kan Sultan bla bla bla. Kok Pak Sultan taruh belakang? Nah, di situ Pak Presiden notice. Kenapa sampai Sultan ditaruh di belakang? Iya, iya. Padahal Padahal beliau di depan. tuan rumah. Tuan rumah. Harusnya dihargai dong. Ya kan dulu izinnya Bupati dan Gubernur. Bupati dan Gubernur kan sebelum tarik ke pusat. Oh. Pak Bahlil baru aja jadi menteri. Maksudnya kan Bahlil ini jangan salahkan Bukan saya. maksudku ini, kan aku sudah bagus nih. Ah. Memberikan klarifikasi Pak Bahlil. Ya. Dirut lah ya kan komisaris. Bismillah. Itu komisaris. maksudku beban tadi arahnya. Kenapa Raja masih taruh belakang? Beliau siap bang, artinya beliau ini memahami bang, mengerti. Bukan ego, aku nih raja, bukan begitu. Tetap datang, tetap menghargai bahwa presidenku. Hadir juga saya dicatat di sini Sultan Kutai Kartanegara, Ing Marta Dipura Sultan Haji Muhammad Arifin. Hadir. Yang mulia. Sultan kok ditaruh di belakang? Taruh di depan. Berapa malam sudah kita nih bang, nggak take video bang? Baik, lama nih take video. Ini jadi take video lah bro. Ayo jadi mulai sudah. Mana Mulai sarungmu? Ayo. Sarungmu mana? Katanya sarung sebagai identitas. Ini identitasku sarung. Samarinda. Samarinda. Keluarga orang Samarinda harus ada sarungku. Ya. Mana sarungnya? Mana sarungnya? Kan di sini dulu, Bro. Kenapa dia cuci? Ini sudah lama kita nggak take video. Kan malam tadi malam Jumat. Wah, dipakai alas ya. Biasanya itu yang kotor spray. Karena kan pakai sarung. Kok pakai sarung? Ngapain lagi harus pakai sarung kalau suruh pakai spray? Alasnya itu cukup spray. Sarung bukan sebagai alas, sarungan aja. Langsung pok. Ah, kan nyaman. Terus Ini- tumpah, Ya kan daras masih. kecipratan. Enggak ini ya kita sebagai orang Samarinda. Ini identitas sarung. Ini Iya, identitas biasanya kita. sarung pakai kayak gitu. Iya, mana sarungnya? Ini enggak Jangan salahkan tidak aku. tidak ada Mencerminkan. tidak bang, tidak ada identitas sebagai kamu orang Samarinda. Di wadah ribut ini tidak ada lagi identitas saya sebagai Samarinda. Jangan salahkan aku. Salahkan kawan-kawan yang membuat sarung. Kenapa sampai hari ini tidak mau masuk sponsori sarung itu? Sehingga memiliki cuma satu. Karena tuh. Tapi bro, yang lebih salah lagi tuh protokoler presiden. Nah, itu rame tuh. Protokoler presiden bang, itu lebih salah bang. Presiden dalam rangka apa nih? Waktu ada Peresmian RDMP. Oh, yang Di di Balikpapan. kemarin. Ya, Masa ya. Kesultanan Kutai Kartanegara rajanya ditaruh di belakangnya menteri-menteri. Di belakang gubernur malah. Di belakang gubernur malahan. Tidak ditempatkan di area depan. Iya. Padahal ini wilayahnya Tuan tuan rumah. rumah, wilayahnya Pak. Kita tahu Ra- Kesultanan Kutai Kartanegara sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Yang besar. Dan terbesar, harusnya lebih dihargai dong. Hmm. Dan masa sih orang Jakarta ya kan protokoler presiden nggak paham soal itu. Jadi tahunya itu gimana? Ada narasi dari Pak Presiden. Karena Pak Presiden yang ini Bang yang sadar. Hah? Pas baca kan Ya. Sultan yang saya muliakan nggak tahu dia itu kan Sultan bla bla bla. Kok Pak Sultan taruh belakang? Nah, di situ Pak Presiden notice. Kenapa sampai Sultan ditaruh di belakang? Iya, iya. Padahal Harusnya beliau kan di depan. tuan rumah. Tuan rumah. Harusnya dihargai dong. Ya bawa Ternyata kalian apa ini? Masalahnya di mana? Katanya sekda itu apa? Katanya surat sekda. Sini ke Kaltim. Iya itu dari protokoler kepresidenan. Masa sih sekelas protokoler presiden tidak paham bahwa kerajaan Kutai Kartanegara kerajaan tertua terbesar. Aku nonton yang itunya, yang aku tonton sekarang ini, yang lagi ramai ini ada kunjungan Pak Gubernur. Nah, ya itu Bang, itu ini ya rentetannya. Jadi yang ketangkap itu bahwa klarifikasi dari protokoler Kalimantan Timur bahwa mereka juga sebagai tamu di sana. Nah, mereka mau koordinasi dengan protokoler RI tadi, hanya 2 orang yang boleh masuk. Nah, aku enggak tahu ya apakah ini terbicarakan atau tidak pada saat itu. Bahwa ini ada sultan kami. Betul. Jadi Harusnya harusnya disampaikan di dong. depan, Ah. ya. Ya. Nah, tapi
dengan besar hati Pak Gubernur Berkunjung. ke Kedaton, Kota Kartanegara. Langsung mendatangi beliau Datangi itu kan, Sultan, kan rame itu kan. mintalah nasihat dan minta maaf. Cuma gini juga, Bos. Ini kejadian kedua kali loh. Ya. Di Satunya di mana? waktu zaman Jokowi. IKN, zaman Jokowi. Zaman Jokowi. Oh, Ya. waktu pertama kali IKN. Di belakang juga itu, Bang. Ditaruh di belakang juga. Oh, artinya harusnya protokolernya si siapa? Kepresidenan tadi. Presiden itu sudah paham dong, Ya, ya kan? Bahwa harusnya. kita ini tuan rumah. Tuan rumah. Harusnya beliau diagungkan lah. Beliau apakah beliau minta dihargai? Enggak, sebagai seorang. Cuma kan kita nih paham lah. Kita yang paham, raja, Bang. nah. Iya. Kita yang orang yang berbudaya, yang paham Ya. sejarah ya kan, Ah. bahwa seorang sultan ya kan, titahnya ini kan kalau kita bicara masa lampau bah, sangat mengerikan gitu nah. Sangat Punya kontribusi besar lah terhadap tidak boleh Bangsa dibantah lah, Indonesia, Bang. Bang. Indonesia ini. Iya. Nah, iyalah, karena aku ikut Indonesia. Iya. Akhirnya ikut Indonesia apa? Wilayah Kutai Kartanegara masuk wilayah Indonesia. Yang sekarang dikuasai gubernur, bupati, presiden. Iya. Kalau dia itu tidak menyerahkan, bisa jadi dia berdiri sendiri kan? Ah. Masa seorang protokoler presiden loh ini, negara loh. Masa tidak paham soal begitu? Dan ini kali kedua. Dan ini kali diperlakukan kedua. seperti ini. Iya. Iya. Jadi Coba, gimana itu? coba belajar sama ini, Bupati Kota Kartanegara, Dr. Aulia itu. Dr. Sangat Aulia sekali siapa? memuliakan Bupati, Oh, Bang, Bupati Bupati. Bukan. Ya, Ya, Bupati oke. Bukan. Ah, ah. Sangat memuliakan sultan itu. Ketika era beliau yang mengambilkan makanan, merinding lah Bang. Merinding aku Bang. Karena ini kan kita bicara historikal Iya, bahwa iya. beliau sebagai bupati itu sangat memuliakan, bukan menghargai, memuliakan. Memuliakan Sultan. Sultan. Makanan sultannya dikasih apa segala macam. Apa kalau mau pidato kan izin dulu ke sultan, naik. Oh. Menghargai, Bang. Itulah kita Itunya beliau itu keram yang menghargai, kita ya. butuhkan. Rajanya kan yang minta. Enggak. Ah. Tapi kita Ya. sebagai merasalah Pak Aulia ini kan aku nih enggak mungkin ada di Kota Kartanegara kalau enggak ada beliau. Ya. Enggak mungkin ada Kalimantan Timur kalau enggak ada beliau. Beliaulah karena beliaulah saya ada di sini. Sepakat. Nah, Betul itu. makanya beliau izin, Pak. Sebegitunya Pak Bupati Di- menghargain. Waktu Bos, waktu Rao, Ero sama yang terakhirnya ulang tahun Bukar. Pukar dipotongkan tumpeng. Hmm. Beliau kan enggak dikasihkan. Oh. Beliau yang motongkan. Iya, Nah, iya, itu kita iya. butuh yang gitu, Yang Bang. ini Bang, Bro, yang ada peresmian pasar. Sultan Sultan diajak undang. Ya, lihat. masa baru Tenggarong itu. Lihat, Kak. Oh. Itu kan Bang yang kita butuhkan gitu nah. Bagaimana kita menghargai sisi Ya. kita, Ya. apalagi seorang raja. Ya Kita kan masih butuh nasihat beliau. Iya. Benar itu. Iya, Tapi bukannya saat ada acara di RD RDP peresmian kemarin. peresmian kilang minyak Balikpapan Bilangnya tuh, Bang. Balikpapan kemarin justru beliau ditaruh di belakang. Nomor Di 3 kan nomor 2 itu ya? Berapa Panjang, kursi? Itu panjang. kan panjang itu, Bro. Karena kan kulat itu di belakangnya Bu siapa istrinya gubernur Ya. DPR RI itu Bu Saripah. Iya, sorry, Pak. Bang Bu Saripah beliau Iya, iya. duduknya. Dan akhirnya si Pak Gubernur berkunjung ke Kesultanan untuk minta Tenggarong maaf. untuk minta maaf. Ya. Nah, Berbohong. tapi Bang, kalau kita baca kolom komentar di media itu kan masih ada juga bubuan yang nyinyirin Pak Gubernur. Tuh Pak Gubernur yang begini. Tapi ada juga yang membela. Sudah bagus nih Pak Gubernur, itikat baiknya minta maaf. Ya. Tapi poinnya adalah jangan sampai kejadian serupa terulang lagi ketiga kali. Ketiga kali. Ya. Karena akan ada event Next time. lagi. Next time. Nah, karena kita sudah punya IKN ini, ya kan? Iya. Nah, Kalimantan Timur ini sudah punya IKN. Sering pasti bakal orang pusat pasti bakal berkunjung Iya. ke sini, entah presidennya, Benar. menterinya. Ya sekalipun yang datang itu hanya menteri, wamen. Ya beliau ini sebagai Raja Sultan Kutai Kartanegara Betul, wajib ditaruh depan. Untung saja Bang kejadian ini suasana di Kalteng masih kondusif. Tidak sampai kawan-kawan yang lain bergejolak. Kita pun yang sebagai ini ya orang Kalteng yang itu kan ya tersinggung ya kan bahwasanya Iyalah. kita digini, segala macam. Kita ini tuan rumah. Ya. Cuma kan kita nunggu arahan dari Sultan karena tapi Sultannya orang berjiwa besar ya beliau Ya, masih menang menangkan. dada. Nah itulah yang perlu kita contoh dari Ya, beliau ya, itu. Ya. Begitu juga. Sultan juga tidak arogan juga kan. Udah Dia arogan, tetap- Bang. tetap Sultannya beliau tetap, iyalah, kan tetap beliau. santun menyikapinya. Lah iyalah, Bang, orang tua, Bang, sekali terundang aja mungkin beliau alhamdulillah saya masih Bisa ya diundang. Tapi yang Datang. jadi ironi ini tuan rumahnya juga Pertamina. Sampai hari ini tidak ada klarifikasi. belum kelihatan. Kalau klarifikasi itu jatuhnya klise. Permohonan maaf lah, minta maaf dong. Ya, karena ini Sebagai yang agendanya Pertamina. Mempunyai tempat, mempunyai Ya, ya, acara ya. kan. Betul. Dia punya Iya. tempat, dia punya acara, tapi di tanah kesultanan dong, ya kan. Jangan diambil hasilnya aja, Ya. jangan diambil Emang yang diresmikan kemarin itu
masuk di wilayah kota negara. Kilang di balik Kilang, papan. Masuk Kaltim, Bang. Masuk Kaltim, Bang. Oh, ya. Kan kita tahu Bang Kaltim ini kan tadi saya sudah di awal kan aku bilang, Abang ini nggak paham dari Bro, awal. berangkatnya kita tumbuh. Sudah aku kembang bilang dari ini. awal bahwa kerajaan Kutai Kartanegara kerajaan tertua. Iya, Nggak iya. mungkin ada Karena- Kalimantan Timur kalau nggak ada. Karena dari figur-figur itu yang tak lihat itu yang mana yang bungas gitu. Nah, jadi mana yang bukan? Karena yang saya tak lihat itu cuma Pak Kapolri, ya kan sekilas, ya kan satu yang lainnya. Bungas dong Pak Kapolri. Hah? Bungas gagah kan? Kagak kalau Pak Kapolri, apalagi bintangnya 4. Aduh, ini kan gagah. 4 bintang, Bro. Wani-wani. Gagah itu. Pak Bahlil gagah. Hah? Menteri. Pak Bahlil Oh ya. gagah beliau, menteri. Gagah. Menteri SDM. Gagah itu. Bukan, Menteri Bang. Hah? Menteri. Gagah jabatannya. Ya gagah kan tadi? Ya secara fisiknya gantengan dia lah. Kan ganteng itu relatif, Bang. Dan tapi seperti apa? Sesuai isi Kalau dompet. dia jadi menteri sosial, Gantengan AHY Bang. AHY. oh itu pasti kalau Ya, itu. AHY ganteng. Itu kan secara fisikal berarti. Secara fisiknya. Nah, Tapi secara kemampuan mengolah, Berpikir, Pak Bahlil jagonya. Selesai itu barang. Jadi itu barang. Nah, itu gitu. slogannya. Kopi dulu minum. Tapi tahu nggak yang Hampir. ada klarifikasi Pak Bahlil terkait ini izin tambang yang di Raja Ampat? Kenapa itu? Jadi aku ada nonton podcast Pak Bahlil itu klarifikasi begini. Ntar aku yang trailer aja. Yang trailernya aja aku nonton trailernya aja. Apa? Sebelum bapak saya lahir, itu izin sudah ada. Sebelum bapak saya lahir, Izin itu sudah ada. emang benar? Ya enggak tahu ya. Coba kamu anu. Mungkin seperti itu. Ya, kita coba percaya aja Bang sama pemerintah ini. Kita kan mencoba mempercayai, tapi sambil kita cross check datanya nanti. Kalau misalkan Iya Raja Ampat. Raja Ampat itu kan rame Bang itu kan, isunya Iya, Raja iya, Ampat iya, itu kan. Ini gara-gara menterinya Pak Bahlil ini izinnya apa segala macam. Ternyata Sejauh ini gimana nih? Setelah ada isu yang berkembang tentang dampak dari perlingkungan itu, Raja Ampat sudah ditutup ya? Tambangnya? belum tahu. Dan kesana dulu kita nih bicara statement Pak Bahlil bahwa Oke. itu izin dikeluarkan oleh rezim terdahulu. Siapa rezim terdahulu? Ya bupati ya gubernur. Kan dulu izinnya Bupati dan gubernur. bupati dan gubernur kan sebelum tarik ke pusat. Oh. Pak Bahlil baru aja jadi menteri. Maksudnya kan Bahlil ini jangan salahkan Bukan saya. maksud ini, kan aku sudah bagus nih Nah, memberikan klarifikasi Pak Bahlil. Ya. Dirut lah ya kan komisaris. Bismillah. Itu loh maksudku baru tadi ya. Pak Bahlil Oh. ada kandidat komisaris. Ah, begitu. Yang tahu tentang good managing practice. Ya. Siap ditempatkan di mana aja. Siap ditempatkan di mana Bismillah saja. komisaris. Nah, bismillah komisaris. Di Raja Ampat boleh. Cuman siapkan koteka yang size-nya sama ukurannya. Nah, cocok sudah di pingpongan begitu. Nah, kembali lagi tadi bro. Yaitu jangan sampai ini negara ya jangan sampai inilah protokoler apalah segala macam Ya harusnya sih paham terjadi ya. masuk lubang yang sama. Ya, sapi aja mau masuk rumah yang sama. Masa ini sekelas protokoler kepresidenan, Iya. sekelas presiden tertinggi bang, bukan protokoler bupati, bukan Iya, protokoler gubernur, bukan wali Sudah kota. standarisasinya sudah luar biasa lah ya, secara standarisasi. Pak Camat aja kalau datang, ini pak di depan pak, Pak Camat ini bang. Ada camat Bang, aku pernah ada satu event camat. Aku udah sebut ya Pak atau Bu, nanti ketahuan di mana Nah. wilayahnya. Nah. Jadi pasca aku pimpin itu sambutan, camat aku kasih sambutan, merangkut mukanya Bang. Oh iya, Iya. karena merasa ini Wilayahnya wilayahku. dia. Wilayah dia. Ya iya dong, tersinggung dong kalau gitu. Ya tetap aja orang dia udah kasih tempat ke aku, Maksudnya? udah kasih ruangan. Oh, ruangnya cari sendiri. Iya. Oh, tidak disiapkan oleh si pihak kecamatan. Iya. Oh ya, udah pantas udah kalau dia Anu, kasih. dendam terselubung. Oh, Makanya kalau Pak Bahlil tren udah kebela ya udahlah. komisaris lah. Ya, kalau nggak kasih komisaris ya aku serang-serang nanti. Tapi kalau Raja Kota Kartanegara Sultan sudah pertama event waktu IKN ditaruh belakang. Ya. Apakah event next time tidak datang? Datang bro, Iya. Masih datang. datang bang. Apa tersinggung? Nggak ada rasa tersinggung Iya, dia bang. iya, iya. Tetap datang beliau. Begitu beliau menghargai Bang undangan orang. Hadir beliau. Hadir beliau. Ditempatkan di belakang. Ditempatkan di belakang. Saya Pertama sudah bertempat di belakang aja. loh bang. Kalau dia tersinggung, semisal kayak kamu tadi Pak Bu Camat. Kalau dia tersinggung dengan kamu, next time nggak mungkin datang camatmu. Ya. Atau begini, bahasa kasarnya kan kayak aku ini kan artinya pendendam kan, membalas gitu. Ketika Bu Camat tidak memberikan aku tempat di eventku, aku balas kan.
Tidak kita kasih ruang untuk Serang juga kan? Ah. Kan? Sultan. Begitu mulianya beliau, begitu bagusnya akhlak beliau. Beliau meskipun ditaruh di belakang pada event IKN, kemudian diundang lagi di RDMP. Datang tetap hadir beliau. Tetap hadir. Dan diletakkan di belakang juga. Apakah beliau langsung pulang? Iya, iya. Tidak. Beliau menghargai, menyelesaikan acara sampai menunggu Pak Presiden berpidato. Apakah beliau yang protes kenapa saya taruh di belakang? Bahkan Enggak, hormat. Pak Prabowo yang ini. Iya, iya. Kan dan coba kalau lihat beliau tuh hormat. Hormat. Lama. Ditungguin Iya. bang sampai Ditungguin. Pak Prabowo tuh nyebutkan Selesai menyebutkan. baru duduk beliau kan disebutkan Pak Prabowo satu persatu itu kan Iya, iya. hormat semua. Raja tuh kenapa Raja masih taruh belakang? Beliau siap bang, artinya Ya. beliau ini memahami bang, mengerti. Bukan ego, aku nih raja, bukan begitu. Tetap datang, tetap menghargai bahwa presidenku. Itu salah satu karakter dan sifat yang patut kita contoh. Nah, itu betul Bang, bahwa sebagai seorang pemimpin ya cocoklah kita berkunjung ke kedaton misalkan kan kayak ya Pak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Aku tanya ini sama kalian. Beliau kan Raja Kota Kartanegara, Sultan di Kota Kartanegara. Apakah tidak ada, apakah diperbolehkan bila mana beliau ini mencalonkan sebagai gubernur di provinsi ini atau ya pejabat-pejabat yang tertentu lah? Kira-kira menurut kalian seperti apa itu? Kalau mencalonkan ini ya, sependek pengetahuanku Bang. Beliau ini sudah Setiap warga negara kan boleh mencalonkan. Artinya kan boleh aja tapi beliau. kan beliau berstatus sebagai sultan kan? Ya. Nah, apakah itu diperbolehkan? Sependek pengetahuanku itu diperbolehkan secara konstitusi. Namun mungkin di dalam kesultanan ada amanah-amanah yang dititipkan ke beliau agar tidak langsung terjun ke sana mungkin ya. Nah, nanti mungkin kita bisa ini netizen yang bisa tahu sejarahnya silahkan komen, tambahkan ke kami. Tapi kalau secara aturan kenegaraan, secara konstitusi, Boleh. siapapun warga negaranya boleh mencalonkan. Ya. Beda kayak di Jogja ya. Kalau di Jogja kan daerah istimewa. Raja Hamengkubuwono otomatis Sultan. Sultan Hamengkubuwono Hamengkubuwono. otomatis jadi Kepala daerah. gubernur ya. Itu kan turunan dari 9 ke 10. Karena DIY ya karena dia istimewa. Daerah istimewa. Ya. Kan berapa kali ibu kota itu kan pindah ke Jogja kan dari di Jakarta di Jogja pindah ke Batavia, diserang lagi pindah lagi ke Jogja dan mempersiapkan itu salah satu hadiah lah maksudnya bang. Hadiah dari negara untuk apa? Yogyakarta. Nah jadi itu tadi maksudnya yang patut kita tiru, patut kita contoh sosok kepemimpinan beliau. Jadi apa kata-katanya bos? Kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini. Ada kata? Kamu aja. Apa ada enggak? Lanjutkan. Nah, di mana langit dijunjung, di situ ada hujan. Cukup sekian, terima kasih.